Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wah, kisah Robert dari Om Ras ya, penulis asal Kalimantan Tengah, salah satu penulis favorit saya nih. Kisahnya nggak pernah gagal pokoknya kalau dari Om Ras. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on! Kisah gadis Kalimantan yang disukai sosok jin. Kisah Robert. Bet, panggil Hair, bawa keponakanmu masuk, ujar Robert yang masih berdiri menatap sosok itu. Hair lalu menyuruh orang-orang yang ia bawa untuk masuk ke dalam rumah Robert. Bet, apa yang kau lihat, Bet? Tanya Sidang. Gadis itu sudah ditandai oleh makhluk dunia lain, dan makhluk itu ada di sini, ujar Robert menjawab pertanyaan Sidang. Maksudmu, Bet? Iblis atau roh dari alam baka kah? Tanya Sidang. Robert menghela nafas panjang. Kalau aku bisa menaklukkannya, maka dia akan menjadi salah satu pengikutku yang kuat, gumam Robert. Apa, Bet? Tanya Sidang. Robert menggeleng, lalu ia masuk ke dalam rumah diikuti oleh Sidang yang juga ikut masuk. Sidang, tolong buatkan minuman dulu, ujar Robert. Sidang mengangguk. Baginya bekerja untuk Robert hasilnya jauh lebih besar dibanding bekerja ikut orang lain, karena Robert selalu mengerti dan paham akan kebutuhan pekerjanya. Sebenarnya bagi Sidang, kalau harus bekerja full di rumah Robert pun tak masalah, namun Robert hanya mempekerjakannya jika Robert butuh bantuan saja. Robert duduk tak jauh dari gadis itu. Ia menatap kaki si gadis yang terdapat semacam belenggu yang melilit kaki si gadis sampai ke pinggangnya. Dan Robert terasa belenggu itulah yang membuat gadis itu lumpuh. Keponakanmu ini sebenarnya tidak benar-benar lumpuh, tapi yang membuatnya tak bisa berjalan adalah karena kakinya dibelenggu oleh makhluk yang mengincarnya itu. Mengincar? Ya, Bet. Perkenalkan, ini saudara-saudaraku, Bet. Namanya Imran, Firman, dan ini Bair, ayah dari keponakanku, ujar Hair. Robert mengangguk. Makhluk itu mengincar anak ini sudah sejak lama, bahkan saat anak ini masih kecil. Jika usianya sudah 17 tahun, aku rasa dia akan dibawa oleh makhluk itu untuk dinikahi, ujar Robert yang langsung membuat orang-orang itu tercengang sekaligus kaget. Aduh, lalu bagaimana baiknya menurutmu, Bet? Tanya Hair. Aku akan memutus ketertarikan makhluk itu pada anak ini, ujar Robert. Caranya bagaimana, Bet? Tanya Hair. Aku yakin selama ini makhluk itu menampakkan diri dengan wujud yang bagus. Wujudnya pastilah mampu memikat anak ini untuk terus mau menjalin hubungan dengannya. Sedikit banyaknya, kurasa anak ini tahu dari dunia mana makhluk itu berasal. Namun cinta membutakan segalanya. Ditambah dengan kondisinya yang dibuat lumpuh seperti ini, dia mungkin berpikir kalau tidak ada laki yang mau menikahinya, dan hanya si makhluk itulah yang mencintainya dengan tulus. Dan demi cinta yang tulus dari makhluk itu, anak ini mungkin juga berpikir kalau dia rela melakukan apapun agar dia bisa hidup bersama makhluk itu, ujar Robert. Apakah kau sudah pernah disentuhnya? Tanya Robert pada gadis itu. Gadis itu tak menjawab. Dia hanya menunduk dan tak mengatakan sepatah kata pun. Beritahu aku, ini penting untuk keselamatanmu, ujar Robert lagi. Beritahu aku, ini penting untuk keselamatanmu, ujar Robert lagi. Gadis itu menatap Robert, matanya tampak berkaca-kaca. Aku akan ceritakan semuanya, tapi hanya kita berdua, ucapnya pelan. Robert menghela nafas panjang, lalu menatap satu persatu pada tamu-tamunya. Setelah beberapa saat bertukar pikir, Hair pun mengangguk. Mereka lalu beranjak dan keluar dari rumah. Sekarang ceritakanlah, ujar Robert.
Gadis itu menghela nafas panjang sebelum ia bercerita, lalu kemudian ia tersenyum. Davin, dia laki-laki yang baik. Dia selalu menjagaku. Hubungan kami selama ini tidak lebih dari hanya sekedar pelukan dan berciuman. Dia tidak pernah menyentuhku tanpa izin. Kau benar tentang pikiranku. Aku memang memikirkan semua itu. Semua laki-laki dari jenis manusia memang selalu memandang fisik. Tidak akan ada laki-laki yang mau memperistri perempuan lumpuh sepertiku yang hanya akan merepotkan mereka saja. Maka dari itu, walaupun aku tahu Davin bukan manusia, aku rela, aku ikhlas untuk tetap bersamanya. Cerita gadis itu. Robert tersenyum tipis. Kau tahu, dia itu makhluk apa? Tanya Robert. Dia berasal dari kampung Halimunan. Aku tahu itu. Robert tersenyum lagi, kali ini diikuti dengan kepalanya yang terlihat menggeleng. Bukan, dia itu bukan orang Halimunan. Dia itu setan. Dia itu iblis, ujar Robert. Gadis itu menggeleng. Tidak mungkin. Akan aku perlihatkan nanti bagaimana bentuk rupa yang sebenarnya, ujar Robert lalu beranjak dari duduknya. Sidang yang mendengar obrolan Robert dan gadis itu seketika merinding. Ia bergidik ngeri membayangkan bagaimana mengerikannya wajah makhluk yang mengikuti gadis tersebut. Malam itu, Robert sudah bersiap untuk melakukan ritual pengobatan pada gadis tersebut. Apa kau siap untuk melihat pujaan hatimu itu? Tanya Robert. Gadis itu tak menjawab. Ia hanya diam saja. Robert membuka pintu dan berjalan keluar rumah. Makhluk itu masih berdiri di ujung jalan. Mulut Robert mulai berkomat-kamit membaca mantra. Perlahan-lahan makhluk itu mendekat seolah-olah pintu masuk baru saja dibuka. Robert melangkah mundur. Ia masuk ke dalam rumah sambil menatap tajam ke arah sosok itu. Makhluk tersebut menggeram ganas, mencoba untuk mendekat tapi terhenti di ambang pintu, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata menghalanginya untuk masuk. Robert membiarkan pintu itu terbuka dengan si makhluk yang terus berusaha untuk masuk. Kemudian Robert mendekati si gadis yang tampak tak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Robert lalu mengusap wajah gadis itu, dan sesaat setelah ia membuka mata, Robert langsung menunjuk ke arah sosok di depan pintu tersebut. Itu dia kan? Tanya Robert. Davin, bagaimana kamu bisa ada di sini? Tanya gadis itu. Aku mengikutimu. Aku takut jika orang-orang itu menyakitimu, sayang. Kemarilah, aku akan membawamu, ucap makhluk itu. Robert berdecak. Senyum tipis terlihat dari wajahnya saat gadis itu berusaha untuk menyeret kakinya ke arah pintu. Dengan cepat Robert membaca mantranya, dan gadis itu seketika kaget ketika dia melihat wujud mengerikan yang berada di depan pintu tersebut. Dia berteriak histeris. Teriakan ketakutan itu membuat ayah dan juga paman-pamannya mendekat. Ada apa? Ada apa? Tanya Baer. Dia kaget melihat wujud asli dari makhluk itu. Jawab Robert. Bet, memangnya wujudnya bagaimana, Bet? Apakah semenyeramkan itu, Bet? Tanya Hare penasaran. Apa kau juga ingin melihatnya? Tidak. Aku tidak ingin melihatnya, Bet. Tiba-tiba saja angin kencang menerobos masuk ke dalam rumah, menghempaskan daun-daun kering yang langsung berterbangan dan berserakan di lantai, menciptakan kekacauan yang tidak biasa. Robert segera menutup pintu, lalu menyuruh Hare untuk membawa gadis itu masuk ke dalam ruangan ritualnya. Itu semua ulahmu kan? Kau dukun kan? Ya, kau memang dukun. Kau bisa saja membuat penglihatanku saat melihat Davin jadi berbeda. Karena kau dukun dan kau ingin memisahkan kami kan? Dasar dukun. Robert menghela nafas. Makhluk itu memasang belenggu di kakimu. Dialah yang telah membuatmu lumpuh seperti ini. Dan sekarang, saat ada orang yang ingin mengobatimu, kau malah menuduhnya seperti itu. Tapi aku tidak peduli. Orang tua dan paman-pamanmu membayarku untuk mengobatimu. Jadi, aku akan tetap fokus mengobatimu. Mau kau suka atau tidak, ujar Robert seraya menaburkan kemenyan yang sudah diserbuk ke dalam parafin. Gadis itu diam saja. Ia sama sekali tak berusaha untuk menolak. Ketika Robert mulai menyentuh kakinya, mungkin saja gadis itu mulai ragu dengan wujud tampan David.
Mulut Robert berkemat-kamit. Ia mencoba untuk melepaskan belenggu yang mengikat kedua kaki gadis itu. Suara geraman dari makhluk itu masih terdengar. Suaranya terdengar mengitari rumah itu. Wah, Robert mengibaskan tangannya yang terasa panas ketika ia menyentuh belenggu tersebut. Telapak tangan Robert memerah, persis seperti terkena besi panas yang dibakar di api. Kenapa? Tanya gadis itu. Coba lihat ini. Karena belenggu yang mengikat kakimu. Coba jelaskan, menurutmu bagaimana bisa tanganku sampai seperti ini? Hanya karena menyentuh kakimu? Tanya Robert. Gadis itu tertegun. Ia tak bisa berkata-kata lagi. Matanya menatap lekat pada telapak tangan Robert yang terluka. Itu luka bakar? Tanya si gadis itu pelan. Ya, si gadis itu lalu memperhatikan kakinya. Tak ada yang aneh. Dia hanya melihat kakinya tak ada belenggu seperti yang Robert katakan. Robert kemudian merapalkan mantra. Ia meniupkan tangannya, lalu mengusapkan tangannya itu ke mata gadis tersebut. Buka matamu. Sekarang, apa kau bisa melihatnya? Belenggu itu? Tanya Robert. Raut wajah si gadis seketika berubah menegang ketika ia berhasil melihat belenggu yang telah mengikat kakinya. Apa ini ulah dari Davin? Tanya si gadis terbata-bata. Robert mengangguk. Ya, dia membuatmu lumpuh. Sejak kau kecil, kau sudah diincar dan diikuti makhluk itu. Dia ingin menjadikanmu sebagai istri. Kau tahu itu kan? Aku tidak tahu kalau dia mengikutiku sejak kecil. Yang aku tahu, kami saling kenal setelah aku lumpuh. Aku juga tidak tahu ini ada sangkut pautnya atau tidak. Tapi aku memang sering bermimpi bertemu dengan laki-laki tampan yang berbeda-beda di setiap mimpiku. Robert menghela napas panjang. Apakah pernah bermimpi berhubungan dengan laki-laki itu? Gadis itu mengangguk pelan. Tapi itu hanya mimpi, jadi aku rasa tidak masalah. Dan lagi aku sudah tidak pernah bermimpi seperti itu sejak aku bertemu dengan Davin. Sekarang, saat kau tahu siapa dia sebenarnya, apakah kau ingin melepaskannya? Tanya Robert. Gadis itu terdiam sejenak, lalu kemudian ia mengangguk. Baiklah, jadi mari kita mulai, ujar Robert. Lalu kemudian membetulkan posisi duduknya. Robert memejamkan mata, lalu ia merapalkan mantra dan mulai fokus dengan apa yang sudah direncanakan. Sukma Robert sudah keluar dari raga kasarnya. Ia lalu berjalan keluar dan berhadapan langsung dengan sosok itu. Di belakang Robert terlihat peliharaannya berjejer untuk melindunginya. Robert takut kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan padanya saat berangkat seorang diri. Maka dari itu dia membawa pasukannya sendiri untuk melindunginya. Kembalikan gadis itu padaku, ujar makhluk itu dengan suara yang sangat berat. Harusnya aku yang mengatakan itu, ujar Robert. Tanpa aba-aba, makhluk itu langsung menyerang Robert. Namun untungnya Robert sudah siap sejak awal. Jadi dengan mudah ia menghindari serangan demi serangan dari makhluk itu. Makhluk itu sepertinya tidak ingin memberikan kesempatan pada Robert untuk melakukan serangan balasan, karena makhluk itu terus-menerus menyerangnya tanpa rasa lelah. Makhluk itu sepertinya tidak ingin memberikan kesempatan pada Robert untuk melakukan serangan balasan, karena makhluk itu terus-menerus menyerangnya tanpa rasa lelah. Akhirnya, melihat Robert yang terdesak oleh serangan si makhluk, peliharaannya Robert maju. Selagi peliharaannya bertarung dengan si makhluk, Robert memperhatikan makhluk itu dengan seksama. Dia berharap bisa mengetahui apa kelemahan dari sosok itu agar bisa mengalahkannya. Tiba-tiba saja angin berhembus dengan kencang. Tanduk, gumam Robert. Beberapa peliharaan Robert terluka parah karena menghadapi makhluk itu. Dengan nafas memburu, Robert kembali maju. Matanya tertuju pada tanduk yang menjulang di kepala makhluk itu. Itu adalah satu-satunya bagian yang belum dia serang. Dia yakin di sanalah letak kelemahan sosok mengerikan itu, karena tubuhnya sendiri seolah kebal terhadap segala serangan. Apalagi saat bertarung dengan peliharaan Robert tadi, makhluk itu tampak terus menjaga tanduknya, bertanda bahwa bagian itu sangat penting, atau mungkin itu adalah satu-satunya kelemahannya.
Dengan bantuan dari peliharanya yang mengalihkan perhatian sosok itu, Robert langsung menerjang tanduk makhluk tersebut. Suara erangan mengerikan seketika terdengar. Tubuh Robert terempas keras ke tanah. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Dengan sisa-sisa tenaga, ia mencoba bangkit, sementara makhluk itu melangkah mendekat dengan sorot mata penuh amarah. Bahkan peliharaan Robert yang berusaha melindunginya ikut menjadi sasaran kemarahan brutal si makhluk tersebut. Makhluk itu mencengkram keras leher Robert. Ia menggeram penuh amarah. Nafas Robert tercekat. Mantra yang diucapkannya terputus sehingga tak mampu menghalau makhluk tersebut. Namun tanpa diduga-duga, di akhir keputusasaannya itu, tiba-tiba saja seseorang datang dan langsung menerjang makhluk itu. Robert terjatuh ke tanah. Nafasnya tak beraturan. Penglihatannya mendadak terasa berkunang-kunang. "Bet, kau tidak apa-apa, Bet?" tanya orang itu yang tak lain adalah Rowan. "Tanduknya, patahkan tanduknya," ujar Robert. Sial, umpat Rowan ketika makhluk itu kini mulai menyerangnya. Di saat Rowan sedang melawan makhluk itu, Robert berusaha memulihkan penglihatannya yang berkunang. Dia juga merapalkan mantra untuk menciptakan benteng agar si makhluk tidak bisa masuk. Rowan berlari mendekat ke arah Robert. Dengan nafas terengah, ia ikut memperkuat benteng pertahanan yang dibuat oleh Robert. "Kenapa kau sampai berurusan dengan iblis sih? Kau tahu kan mereka itu tidak seperti jin kiriman," ujar Rowan memarahi Robert. "Kenapa kau kesini?" ujar Robert balik bertanya. "Kalau aku tidak datang, kau mungkin sudah mati dicekik setan itu," balas Rowan. "Sekarang apa rencanamu?" "Aku akan mematahkan tanduknya. Tadi saat tanduknya aku serang, dia kesakitan. Aku yakin itu kelemahannya." Mustahil kita bisa mematahkan tanduk." Mustahil kita bisa mematahkan tanduknya. Dia saja tidak membiarkan kita melakukan serangan balasan," ujar Rowan. "Aku akan mencobanya sekali lagi," ujar Robert yang langsung membuat mata Rowan melotot. "Bet, kau ini sudah bodoh atau gila sih?" Tidak. Kau tidak boleh ke sana," ujar Rowan. "Lalu, mau sampai kapan kita di sini? Mantra pelindung ini tidak akan bertahan lama," ujar Robert. "Ya tetap saja, kau tidak boleh mendekati makhluk itu lagi. Kita harus pergi dari sini." "Tidak, Wan. Aku sudah berjanji pada mereka untuk mengobati gadis itu. Aku tidak bisa mengingkari janjiku." Persetan dengan janji itu, persetan dengan orang-orang yang kau obati. Aku tetap tidak akan membiarkanmu menghadapi makhluk itu lagi. Rowan, tolong, pergilah dari sini." "Tidak, Bet. Aku tidak akan pergi sebelum kau ikut bersamaku." "Rowan, dengar. Kau seharusnya tidak di sini. Sebentar lagi kau akan menikah. Jangan membahayakan dirimu. Nanti pergilah selagi aku mengalihkan perhatian makhluk itu. Ingat, ada rantai yang menunggumu," ucap Robert. "Bet, kau saudaraku, Bet. Aku tidak mungkin meninggalkanmu." "Bodoh, kau bukan saudaraku. Kita tidak memiliki hubungan darah. Pergilah sebelum aku yang akan membunuhmu," ujar Robert lalu bersiap untuk menyerang makhluk itu. Namun sebelum Robert melangkah keluar dari mantra pelindung tersebut, Rowan langsung menarik tangannya. "Biar aku saja. Katamu kan kita bukan saudara. Jadi biar aku saja menghadapi makhluk itu. Aku sudah beberapa kali berhutang nyawa padamu. Dan karena kita bukan saudara, jadi aku harus membayar hutang itu," ucap Rowan yang langsung membuat Robert tercekat. Robert mencengkram tangan Rowan menahan pemuda itu untuk tidak keluar. Kau sungguh tidak paham. Aku mengatakan itu agar kau tidak mempedulikan aku. Dasar bodoh." Rowan terdiam. Dia menatap Robert. Mata lelaki itu tampak berkaca-kaca. "Bet, aku menyayangimu, Bet. Kau satu-satunya keluarga yang aku punya. Aku tidak ingin kehilanganmu, Bet. Aku ingin kau hadir di pernikahanku nanti," ucap Rowan dengan suara bergetar seraya menyeka air matanya. Robert menghela nafas panjang lalu dipeluknya pemuda itu dengan erat. Makhluk itu berjalan mengitari mereka. Tampaknya ia sedang mencari celah untuk bisa masuk dan menyerang keduanya. "Perkuat mantranya. Aku akan memanggil dia. Hanya dia satu-satunya harapan kita berdua bisa selamat," ujar Robert. Rowan mengangguk. Lalu ia mulai merapalkan mantranya kembali. Robert duduk bersila. Matanya terpejam. Mulutnya berkomat-kamit membaca mantra pemanggil. Tiba-tiba saja suara gemuruh menggelegar, menggetarkan tanah di sekitarnya. Asap putih perlahan muncul, menggumpal dan menebal hingga akhirnya membentuk siluet menyerupai wujud manusia dengan ukuran tubuh yang sangat besar dan tinggi. Makhluk bertanduk itu seketika mundur. Saat melihat siluet menyerupai manusia tersebut, si makhluk itu tampak kesakitan ketika perlahan-lahan tanduknya patah dengan sendirinya.
Rowan menatap Robert yang keluar dari mantra pelindung. Dia memberi hormat pada sosok menyerempet siluet yang perlahan-lahan mulai menghilang. Dan bersama dengan itu, si makhluk bertanduk itu pun juga ikut menghilang. Makhluk apa itu, Bet? Tanya Rowan. Mungkin bisa dibilang, dia adalah sang raja. Dia mampu membasmi setan ataupun jin dan manusia. Tapi aku sarankan padamu untuk tidak pernah mengenal dia. Aku sudah menjadi hambanya. Dan jika aku mati pun, aku tidak akan bisa mati dengan tenang. Itu sudah tertulis dalam perjanjian kami. Dan sebagai gantinya, dia akan memberikan apapun ilmu yang aku mau. Dan dia juga yang menjaga aku dan orang-orang terdekatku. Rowan menghela nafas panjang. Apa dia itu termasuk ke dalam golongan iblis ya, Bet? Tanya Rowan. Robert tersenyum tipis, kemudian ia menepuk pelan bau Rowan. Pulanglah, aku juga ingin pulang. Jaga diri baik-baik. Aku menyayangimu, ucap Robert sebelum pergi meninggalkan Rowan. Rowan tersenyum. Aku juga, Bet. Jaga diri baik-baik. Jangan membahayakan diri lagi untuk orang lain, balas Rowan. Robert mengangguk. Robert kembali. Ia membuka matanya dan mendapati gadis itu masih berada di ruangan ritualnya. Tubuh Robert berkeringat cukup banyak. Tanpa banyak bicara, Robert langsung meraba kaki si gadis untuk melepaskan belenggu yang sudah melemah dari kaki gadis itu. Besok, latih kakimu untuk berjalan, ucap Robert. Apa belenggunya sudah tidak ada? Robert mengangguk. Coba, gerakan perlahan. Robert menyuruh gadis itu. Si gadis menurut. Dan meskipun agak sulit, namun kemudian ia terlihat amat senang sekali ketika kakinya akhirnya bisa digerakkan. Robert beranjak untuk keluar dari ruangan itu. Bet, bagaimana, Bet? Tanya Hair. Makhluk itu sudah pergi. Kaki keponakanmu juga sudah bisa digerakkan. Tinggal dilatih saja. Dan karena kakinya sudah cukup lama tidak digunakan untuk berjalan, jadi pasti akan lumayan sulit untuk bisa berjalan dengan normal. Tapi aku yakin perlahan-lahan dia pasti akan bisa berjalan kembali, ucap Robert. Terima kasih banyak ya, Bet. Robert mengangguk. Sidang? Iya, Bet. Tolong gelarkan kasur untuk mereka ya. Baik, Bet. Lalu dengan sigap, Sidang langsung menuruti perintah dari Robert. Robert berjalan ke arah dapur, membasuh wajahnya dengan air, lalu kemudian meminum segelas air putih. Saat Robert masuk ke dalam, terlihat Hair dan juga Bair sedang mengobrol. Istirahatlah, semua sudah selesai, ucap Robert ketika Bair menatapnya. Bair beranjak dari duduknya. Ia mendekat ke arah Robert, matanya tampak berkaca-kaca. Terima kasih. Terima kasih banyak, Robert. Sekali lagi terima kasih banyak, ucap Bair. Robert mengangguk. Berkatmu, anakku punya harapan lagi untuk berjalan kembali. Terima kasih banyak, Robert, ucap Bair seraya membungkuk. Sama-sama. Tapi ingat, meskipun kau berulang kali mengucapkan terima kasih, tetap saja kau harus membayar jasaku, kata Robert sambil tersenyum, lalu menepuk pelan bau Bair yang juga ikut tersenyum. Kau tenang saja, Bet, ucapnya kemudian. Sudah, aku istirahat dulu. Kalian juga harus beristirahat. Ya, silakan. Robert merebahkan tubuhnya, matanya menatap ke langit-langit kamar. Beberapa kali terdengarlah nafasnya. Anak itu, tampaknya dia selalu memata-mataiku, ucap Robert dalam hatinya ketika ia teringat dengan sosok dari Rowan. Perlahan-lahan, rasa kantuk mulai menghampiri. Tanpa sadar, Robert pun terlelap dalam tidurnya. Begitu pintu kamar Robert diketuk oleh Hair, Robert yang terbangun langsung mempersilahkan Hair untuk masuk. Bagaimana keadaanmu? Tanya Hair seraya duduk di sisi kasur. Baik-baik saja. Hanya tubuhku saja yang terasa sedikit sakit, jawab Robert. Bair itu senang sekali karena kaki anaknya sudah bisa digerakkan. Bet, besar sekali jasamu pada kami. Terima kasih banyak ya, Bet. Robert tersenyum lalu mengangguk. Apa Sidang sudah membuatkan minuman? Tanya Robert. Sudah, Bet. Pagi-pagi sekali dia juga sudah membeli gorengan. Robert mengangguk lalu kemudian beranjak dari tempat tidurnya. Kamu mau kemana, Bet? Aku mau mandi, jawab Robert seraya berjalan keluar kamar. Hair mengikutinya dari belakang. Robert menoleh ke arah Bair yang terlihat sedang memijat kaki anaknya sambil tersenyum. Bet, kau mau aku belikan apa untuk makan nanti? Tanya Sidang. Apa saja, asal bisa dimakan oleh tamu muslim kita, ujar Robert. Baik, siap, Bet, laksanakan. Kalau begitu aku pergi dulu ya, ujar Sidang.
Robert mengguyur tubuhnya dengan air yang berada di dalam baskom besar tersebut. Rasa dingin dari air dan hembusan angin itu membuatnya seketika merinding. Lehernya yang sempat dicekik makhluk bertanduk itu masih terasa sangat sakit. Bet, lehermu kenapa itu, Bet? Tidak, tidak apa-apa. Ah, bagaimana mungkin tidak apa-apa? Coba angkat kepalamu. Ah, betul kan penglihatanku? Lehermu itu memar, ujar HR. Aku rasa kemarin lehermu baik-baik saja. Kenapa ya, Bet? Apa gara-gara kau mengobati keponakanku ya? Tanya HR. Tidak, ini bukan apa-apa. Ah, jangan bohong kau, Bet. Hal seperti ini wajar terjadi. Tidak perlu dibesar-besarkan, ujar Robert. HR menghela nafas panjang. Kau harus dibawa ke rumah sakit, Bet. Tidak, aku tidak ingin pergi kemana-mana. Tapi lehermu itu, Bet. Sudah, ini bukan masalah besar. Aku bahkan pernah mendapatkan luka yang lebih parah dari ini. Sudah, tidak perlu berlebihan begitu, ujar Robert. Seraya mengenakan handuknya, ia lalu masuk ke dalam rumah. Gadis itu menoleh dan tersenyum kepada Robert, yang kemudian juga dibalas dengan senyuman oleh Robert. Setelah mengenakan pakaian bersih, Robert lalu keluar menghampiri Bayer dan saudara-saudaranya. Makhluk yang mengincar anakmu itu sudah dimusnahkan. Dia tidak akan bisa lagi mengganggu anakmu, ujar Robert. Bayer tahan tintinya mengucap terima kasih kepada Robert. Dan hari itu juga, setelah sarapan, mereka semua berpamitan pulang dan berjanji akan kembali datang ke rumah Robert jika anaknya nanti sudah bisa berjalan dengan normal. Setelah tamu-tamunya pergi, Robert merebahkan tubuhnya di lantai. Rasa lelah dan rasa sakit akibat pertarungan dahsyat semalam membuatnya malas untuk melakukan pekerjaan rumah. Untungnya, di rumah itu masih ada Sidang yang selalu siap disuruh melakukan apapun asalkan diberi upah. Sidang? Ya, Bet. Aku akan pergi selama beberapa hari. Jadi tolong jaga rumah untukku ya. Ya, tapi kau mau pergi kemana? Aku ingin pergi ke desa calon adik iparku, jawab Robert. Oh, calon istri Rowan, ujar Sidang seraya mengangguk. Setelah mengatakan itu, Robert lantas bersiap-siap untuk berangkat menuju ke desa Meranti. Perjalanan dimulai. Ketika melewati desa-desa kecil yang berada di pinggiran sungai itu, Robert melihat banyak warganya yang sedang beraktivitas. Ada yang sedang mandi, mencuci, dan lain-lain. Robert menarik nafas panjang. Tidak lama lagi, ia akan tiba di desa Meranti. Entah bagaimana keadaan gadis itu sekarang. Begitu tiba di lanting jamban milik keluarga Meranti, Robert lantas menambatkan tali cisnya di sana. Dia menaiki tangga lanting itu perlahan. Kak Robert, panggil Meranti terdengar antusias. Robert tersenyum. Ranti, sapa Robert ketika Ranti sudah turun ke tanah dan berdiri tepat di hadapannya. Kenapa baru saja kemari? Ujar Meranti yang langsung menyerbu Robert dengan pertanyaan. Baru ada waktu. Bagaimana keadaan mamamu? Ranti mengikuti Robert yang berjalan menuju ke arah pintu utama rumah yang berada di depan. Alhamdulillah baik, Kak. Walaupun sempat syok, tapi sekarang keadaan mama sudah pulih seperti sedia kala. Terima kasih ya, Kak Robert. Syukurlah kalau begitu. Abah mau kemana, Ti? Abah menggayat, Kak. Katanya sebagai bentuk ucapan terima kasih pada kakak, Abah ingin menyediakan bahan-bahan untuk membuat rumah, ujar Ranti. Astaga, tidak perlu begitu. Aku sebagai kakak dari Rowan sangat ikhlas membantu calon mertua adikku, ujar Robert. Ranti pun tersenyum. Nah, Robert, ayo mari silakan masuk, kata ibunya Ranti dengan senyum semeringah mempersilakan Robert masuk ke dalam rumah. Bagaimana keadaan Junia? Tanya Robert. Alhamdulillah, sehat walafiat. Nah, Robert sendiri? Baik, Cu. Robert mengedarkan pandangannya sekeliling, seolah mencari-cari sesuatu di ruangan itu. Yang mana, Ti? Tanya Robert. Raut wajah Ranti yang semula cerah mendadak berubah. Kenapa? Tanya Robert. Kok Manyang pergi? Jawab Ranti. Alis mata Robert seketika berkerut. Pergi kemana? Tanya Robert lagi. Dia tidak bilang, Kak. Dia pergi dari sini di tengah malam. Setelah sebelumnya kami mendatangi ke Robert, kami melihat kakak begitu dekat dengan perempuan itu, ujar Ranti. Mungkin Kak Manyang cemburu, karena sebenarnya Kak Manyang itu menyukai Kak Robert, tapi Kak Robert malah dengan perempuan lain. Aku pun andai di posisi itu pasti akan sangat kecewa sekali. Lanjut Ranti. Robert terdiam. Jadi
Yang dikatakan Rohan itu benar. Robert menatap kosong ke arah jendela, membiarkan suara angin bercampur dengan riuh pikirannya. Manyang, menyukaiku. Kalimat itu terdengar asing di telinganya, padahal baru saja diucapkan oleh Meranti dengan santai. Seolah itu bukanlah hal yang besar, tapi bagi Robert itu mengubah segalanya. Selama ini, setiap tatapan, setiap senyum kecil, setiap sapaan yang terasa lebih hangat daripada yang lain, apa semua itu petunjuk? Atau Robert hanya membaca terlalu dalam? Robert mencoba mengingat-ingat, tapi kepalanya dipenuhi segelintir pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawabannya. Kenapa dia tidak pernah bicara langsung? Sejak kapan perasaan itu ada? Dan apa yang harus aku lakukan sekarang? Ucapnya dalam hati. Robert, panggil Ranti membuyarkan lamunan Robert. Iya, Ti. Kenapa melamun? Tanya Ranti. Robert menjawab pertanyaan itu dengan terbata-bata. Ranti pun tersenyum. Istirahat dulu ya, Kak, ucap Ranti, kemudian berlalu masuk lebih jauh ke dalam rumah, meninggalkan Robert yang kembali melamun. Malam itu Ranti keluar dengan membawakan nampan yang berisikan 2 gelas kopi dan sepiring pisang goreng untuk ayahnya dan juga Robert yang sedang mengobrol di teras depan. Ranti ikut duduk di dekat sang ayah sambil mendengarkan Robert bercerita. Robert berulah di sana, Kak. Dia membantu salah satu temannya untuk memikat perempuan, padahal temannya itu sudah beristri. Kemarin kumarahi saja dia. Setelah itu dia berjanji untuk tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu, cerita Ranti sambil tersenyum. Pasti temannya itu memberikan harga tinggi untuk jasanya. Aku sangat hafal sekali dengan Rohan. Meskipun laki-laki, tapi dia mata duitan. Ujar Robert sambil tertawa. Ranti pun tersenyum. Iya, kok betul, katanya separuh gaji. Memangnya berapa rata-rata gaji mereka? Tanya Robert. Mungkin 8-10 juta. Robert mengangguk. Pantas saja, pikirnya. Kak Robert, sebenarnya perempuan itu siapa, Kak? Tanya Ranti setelah diam beberapa saat. Robert menatap wajah Meranti. Wajah gadis itu menggambarkan rasa penasaran. Namanya Asni. Dia dibawa oleh Sidang ke rumah. Kau tahu Sidang kan? Dia menemukan Asni di tengah hutan dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Pada awalnya, aku berniat untuk mengizinkan menginap di rumahku selama semalam saja. Tapi di sini Robert mulai menceritakan tentang Asni pada Meranti dan juga Rustam. Keduanya menyimak cerita Robert dengan seksama sambil sesekali mengangguk. Tapi kemudian dia kupulangkan setelah aku menemukan alasan untuk menjauhkannya dari rumahku. Jujur, aku merasa bersalah. Aku kasihan padanya karena anak itu masih sangat muda. Terlebih lagi perlakuan ayah tirinya yang tidak senonoh. Tapi aku takut jika keberadaannya di rumahku diketahui oleh orang lain selain Sidang. Dan terlebih lagi, aku tidak ingin dipaksa menikahi anak sekecil itu jika suatu saat dia ketahuan warga tinggal di rumahku. Selain itu, aku juga merasa risih karena setiap hari yang dia bahas jika mengobrol denganku hanyalah tentang cinta, cinta dan cinta. Ujar Robert mengakhiri ceritanya. Rustam tersenyum. Wajar saja jika begitu, karena Robert ini juga tampan dan sudah sangat sempurna sebagai seorang laki-laki. Wajarlah jika digilai oleh banyak perempuan. Aman dulu pun juga begitu, ujar Rustam. Ranti ikut tertawa kala mendengar perkataan ayahnya. Namun apa yang ayahnya katakan itu memang benar adanya, karena menurut Ranti pribadi sosok Robert itu memang sangat mengagumkan. Lalu sekarang bagaimana nasibnya, Kak? Tanya Ranti. Robert menghela nafas panjang. Ayah tirinya sudah aku berikan pelajaran. Aku juga akan selalu mengecek keadaannya. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jawab Robert. Kalau mendengar dari ceritamu itu, Amang bisa menyimpulkan kalau anak itu kekurangan kasih sayang dari seorang ayah. Dan karena itulah, saat Robert menunjukkan perhatian yang mungkin bagi Robert itu biasa saja, tapi bagi seorang anak yang tidak pernah diperhatikan, dia pasti akan sangat tersentuh dan merasa berarti. Kadang hal kecil yang kita lakukan bisa jadi sangat besar artinya bagi orang lain, terutama bagi mereka yang haus akan kasih sayang, ucap Rustam. Robert menghela nafas panjang. Apa yang diucapkan ayahnya Ranti memang benar, dan Robert berharap semoga kelak suatu saat nanti di masa depan Asni dia akan bertemu laki-laki yang memperlakukannya dengan baik dan selalu memanjakannya. Hari itu
Setelah 2 hari ia berada di rumah Meranti, Robert kemudian berpamitan untuk pulang pada Ranti dan juga orang tuanya. Hati-hati di jalan ya, Robert. Sering-seringlah datang berkunjung kemari, kata Rustam. Robert mengangguk. Dengan bibir tersenyum, suara mesin cheese terdengar membelah keningan pagi itu. Dengan kecepatan sedang, Robert mengemudikan cheese-nya menyusuri sungai. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Robert tiba di rumahnya. Terlihat Sidang yang sedang meminum kopi sambil membaca koran yang entah dari mana ia dapatkan. Wah, Robert, pas sekali kau datang, Bet, ujar Sidang. Kenapa memangnya? Tanya Robert. Kemarin itu ada yang datang mencarimu, dan setelah aku beritahu kau tidak ada di rumah, dia bilang katanya akan datang kemari lagi dalam 2 hari, ujar Sidang. Ya, aku tahu. Makanya itu aku bergegas pulang, jawab Robert. Kau ini memang beda, Bet, ujar Sidang. Bet, panggil Sidang pagi itu ketika dia melihat Robert tengah bersantai di teras rumah sambil meminum segelas kopi. Apa? Bet, aku betah Bet tinggal di sini, Bet. Apa kau tidak ada niat untuk mengangkatku jadi adik, Bet? Atau paling tidak mengangkatku jadi asisten dukun? Kan aku cukup bisa diandalkan, Bet. Sidang, kau ini juga punya orang tua yang harus kau perhatikan. Kau tidak bisa di sini 24 jam sehari, 365 hari setahun, kan? Sidang menghela nafas panjang. Ya sudahlah, aku anggap saja perkataanmu itu sebagai penolakan. Aku juga tidak akan memaksa, kata Sidang kemudian. Hening, keduanya tak lagi berbincang, hanyalah nafas dan desiran angin lembut yang terdengar saat itu. Dari arah jalan setapak muncul beberapa orang yang mengangkat tanduk. Nah, itu mereka, Bet, ujar Sidang sambil menunjuk ke arah orang-orang tersebut. Susuk, gumam Robert setelah melihat beberapa makhluk yang mengikuti orang-orang itu. Apa katamu, Bet? Aku tidak dengar, kata Sidang dengan alis mata berkerut. Tidak, bukan apa-apa. Cepat, siapkan kasur. Dengan cepat, Sidang bergegas masuk ke dalam rumah dan menggelar kasur yang biasa memang digunakan oleh para tamu. Silakan masuk, ujar Robert mempersilahkan para tamu untuk segera masuk ke dalam rumah. Saat perempuan di dalam tandu itu dipindahkan ke atas kasur, aroma daging busuk langsung tercium menyebar ke seluruh ruangan. Tubuh perempuan itu sangat kurus, wajahnya pucat, tubuhnya dipenuhi koreng basah yang bernanah dan mengeluarkan bau tak sedap. Ini adikku, kurang lebih sudah hampir 3 bulan dia seperti ini. Awalnya dia mengalami kecelakaan kecil, terjatuh dari motor, dan dia mendapatkan beberapa luka goresan akibat tergesek di aspal. Sebenarnya luka itu tidak parah, hanya luka gesekan saja, dan itu pun sudah diobati di rumah sakit. Namun setelah kejadian itu, banyak hal-hal aneh yang tidak masuk akal bermunculan di sekitarnya. Mulai dari mimpi buruk yang selalu dialami, dia juga merasa selalu ada yang mengawasi, dan ada yang ingin menyakitinya. Tidak hanya itu, luka lecet yang semula sudah mulai sembuh, tiba-tiba membengkak dan bernanah. Kulit di sekitaran luka itu juga kemudian membesar dan membusuk seperti sekarang. Dan yang tidak habis pikir, kulit yang sebelumnya tidak mengalami luka pun tiba-tiba ikut membusuk. Menurutmu, kenapa adikku bisa sampai seperti ini ya? Apa dia terkena santet? Robert menghela nafas panjang, matanya memperhatikan perempuan yang terbaring di atas kasur tersebut. Dia terlanggar pantangan, ucap Robert pelan. Si tamu mengerutkan alisnya, tampaknya ia tidak mengerti dengan apa yang Robert katakan. Adikmu ini memiliki susuk. Namun, salah satu pantangan susuk itu tanpa sengaja dia langgar, hingga mengakibatkan kondisinya menjadi seperti ini. Susuk yang pada awalnya dipasang untuk tujuan yang baik, malah kini berbalik menyiksanya. Lanjut Robert. Apa perkataanmu itu ada buktinya? Karena setahuku adikku ini tidak pernah percaya dengan hal-hal mistis. Robert tersenyum tipis, lalu ia mengarahkan jari telunjuknya ke pertengahan 2 alis bibir, dagu, dan ujung mata perempuan itu. Di sini, di sini, di sini, dan di sini. Menurutmu, kenapa bagian itu tidak ikut membusuk? Tanya Robert si tamu menggeleng. Karena di situ adalah letak sebagian susuknya yang sudah sukses terpasang. Dan di bagian ini adalah susuk yang baru saja dipasang. Dan dari susuk baru inilah yang terlanggar pantang. Lihat,
Pembusukan itu berasal dari sini, ujar Robert sambil menunjuk ke arah dada perempuan itu. Semua orang melihatnya dengan jelas karena perempuan itu tidak mengenakan pakaian dan hanya dipakaikan kain untuk menutupi bagian sensitifnya. Kalian tahu apa pekerjaannya? Tanya Robert sesaat. Si tamu terdiam lalu kemudian mengangguk. "Eh, dia bekerja sebagai LC, tapi itu kan berarti dia menjual diri hingga mengharuskannya memasang susuk untuk menarik pelanggan. Kau tahu, persaingan di dunia LC itu juga sangat ketat. Kau tahu, adikku tidak mungkin menjual diri." Aku mengerti, dan aku tidak pernah berkata kalau dia menjual diri. Lingkungan pekerjaan yang penuh persaingan seperti itulah yang mungkin membuatnya nekat untuk memasang susuk. Aku tidak tahu dia memasang susuk itu pada siapa, tapi aku akan mencoba untuk mengeluarkannya satu persatu. Dengan catatan, kalian harus mengikhlaskan dia, apapun yang terjadi, ujar Robert menatap tamunya satu persatu dengan tatapan serius. Orang-orang itu terlihat berpandangan satu sama lain seolah saling meminta pendapat. Baiklah, jika memang benar seperti yang kau katakan, maka lakukanlah yang terbaik untuk adikku. Kami sebagai keluarga besar juga tidak ingin melihat dia menderita terus. Lagi-lagi Robert menghela napas panjang. Lalu kemudian Robert beranjak dari duduknya. Dia masuk ke dalam ruangan ritualnya untuk mempersiapkan peralatan ritual yang dibutuhkan untuk pelepasan susuk dari tubuh perempuan itu. Susuk di tubuh perempuan itu cukup banyak, dan jin yang bersarang di susuk itu pun lumayan kuat. Jadi Robert benar-benar butuh persiapan untuk ritual nanti malam. Sidang, panggil Robert pada Sidang yang saat itu sedang duduk di depan pintu dapur. Ya, Bet, carikan aku kelapa hijau, mayang, dan daun sawang, ujar Robert. Dan satu lagi, bambu tamiang yang ditebas dari bawah ke atas. Lanjut Robert. Siap, Bet. Untuk makan nanti kau mau aku belikan apa, Bet? Terserah kau saja. Ini uangnya, sisanya ambil saja. Sidang tersenyum cerah. Lalu ia mengantongi uang itu. Kemudian dia berpamitan guna mencari apa yang Robert butuhkan untuk ritualnya. Robert berjalan keluar. Dia melihat tamu-tamunya yang sedang beristirahat. Matanya menatap lekat ke arah perempuan itu. Di dekat perempuan itu bergerombol jin yang menempati susuk di dalam tubuhnya. Robert menarik nafas panjang. Semoga saja ritual pelepasan susuk nanti malam akan berjalan lancar, batin Robert dalam hati. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Om Ras. Bener kan, kisah Robert gak pernah gagal nih. Bagaimana Robert akhirnya berhasil memenangkan pertarungan sengit banget ya melawan jin yang menyukai seorang gadis asal Kalimantan. Ini jahat banget jinnya ya. Jadi gadis itu sengaja dibuat menjadi lumpuh agar dia tidak ada yang menyukai dia, manusia lain tidak ada yang menyukai dia, dan jin ini menyerupai seorang lelaki tampan yang mau menerima dia apa adanya, sehingga si gadis ini merasa luluh hatinya lalu mau tuh. Karena cowok-cowok lain nggak ada yang mau dong, karena kakinya ini lumpuh. Ternyata kelumpuhan dia akibat ikatan atau belenggu yang sudah dilakukan oleh jin ini. Dan mana menurut Robert ini adalah jin yang bukan sembarang jin, salah satu jin yang cukup sakti ya. Dan di sini bagaimana Robert nyaris meregang nyawa kalau tidak dibantu oleh Rowan, dan akhirnya Robert harus memanggil sekutunya. Jadi Robert ini ternyata bersekutu dengan iblis juga, yang mana ini akan berpengaruh nanti di akhir hayatnya. Tapi ya ini udah pilihan Robert ya. Jadi dia bilang sama Rowan, jangan sampai kau bersekutu ataupun mengenal, karena resikonya itu sampai akhir hayat. Dan ini adalah konsekuensi yang sudah diambil oleh Robert. Dia tidak ingin Rowan merasakan itu. Dan juga di ending ini bagaimana ternyata Robert datang ke rumah Meranti dan Manyang sudah tidak ada di situ. Rupanya Manyang sempat melihat keberadaan Robert dan Asni di rumahnya. Tapi ya itulah cewek ya. Dia cuma ngelihat, udah sakit hati pergi. Harusnya ditanya dulu dong ya, maksudnya Asni ini siapa, ngapain kalian di sini. Tapi ya itulah, ketika sudah terbakar cemburu dia pergi. Dan kalau menurut saya pribadi di sini bagaimana Robert benar-benar mencintai Manyang. Jadi hanya ada dua cewek ya yang pernah Robert benar-benar cintai. Yang pertama itu Acil Mia, yang mana sudah menikah tapi sudah menjadi janda, dan ini juga Manyang. Jadi ada yang dua ini, dan Robert kayak nyesel juga tuh. Ayo Bet, cari lagi Bet, Manyangnya di mana ya kan? Pokoknya harus ditemuin, wajib nih ketemu lagi sama Manyang. Om Ras, makasih banget, kisahnya keren banget ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri.
lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya pendapat lain, punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.